Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita siapkan hati yuk. Kita mau menghadap Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita tenangkan hati. Tanggalkan semua beban. Kita fokus kepada hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Pagi hari ini ada hanya karena anugerah. Hari ini ada semua karena kemurahan Tuhan. Tidak Engkau tinggalkan kami sendirian. Damai sejahtera Engkau tinggalkan bagi kami. Damai itu nyata bagi kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita ambil waktu sejenak. Sebelum kita masuk lebih dalam, sebelum kita menikmati hidangan pada pagi hari ini, mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita tanggalkan semua beban. Mari kita tanggalkan semua pikiran-pikiran yang membebani kita. Mari lepaskan pengampunan. Mari tanggalkan semua beban hidup. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal.
Selalu perkatakanlah firman. Serukanlah nama Dia, nama Yesus, dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap proses yang Tuhan izinkan. Mari lepaskan semua beban-beban itu. Mari kita berendam dalam kasih-Nya. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan. Ia menuntun kita hingga saat ini. Ia membawa kita sejauh ini. Bukan tanpa tujuan, Bapak Ibu. Bukan tanpa tujuan. Suami atau istrimu membutuhkanmu. Orang tua atau bahkan anak membutuhkanmu. Keluarga besar, sahabat, dan kerabat membutuhkan doa-doamu. Untuk itulah Tuhan membawa kita sejauh ini. Untuk menjadi berkat bagi semua makhluk ciptaannya. Relakanlah dirimu. Lepaskan semua beban itu. Dan mari tenggelam dalam cinta suci-Nya. Mari tenggelam dalam asmaranya. Rasakanlah. Rasakan kasih-Nya terus mengalir. Terus mengalir, terus mengalir. Seperti mata air sungai yang susul menyusul tidak berhenti. Karena dari dalam hati Bapak Ibu terdapat mata air kehidupan yang terus memancar, terus memancar. Ambil waktu, bersukacitalah, mengucap syukurlah di depan Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kasih setia-Nya sampai selama-lamanya. Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti apakah rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikan-Nya. Engkau yang telah mengampuni kami dari segala pelanggaran.
Engkau yang telah menebuskan kehidupan kami agar lepas dari kebinasaan. Engkau yang telah memberikan kepada kami mahkota kemenangan. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kami dengan segala hal-hal yang baik. Sehingga kekuatan kami pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosa dan pelanggaran kami telah ditebus oleh-Mu. Semua penyakit yang ada pada kami telah Engkau sembuhkan. Hidup kami telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu. Dan kehidupan kami juga menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Kami telah Kau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Katakanlah amin, Bapak Ibu. Tuhan, Engkau layak untuk setiap lagu yang dapat kami nyanyikan. Layak untuk semua pujian yang dapat kami bawakan. Layak untuk setiap nafas yang dapat kami hirup. Kami hidup untuk-Mu, Tuhan. Yesus, nama di atas setiap nama lainnya. Karena Engkau satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami. Karena Engkau layak dari setiap nafas yang kami hirup. Kami hidup untuk-Mu, Tuhan. Kami hidup untuk-Mu. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Suci, suci, suci. Suci Engkau, Tuhan. Tiada pribadi seperti Engkau. Tiada selain diri-Mu. Ketika kami membuka mata kami pada pagi hari ini, kasih-Mu membuat kami terkagum. Kami masih mendapati tubuh kami berfungsi dengan baik. Kami melihat senyum-Mu. Ya Tuhan, kami ingin melihat wajah-Mu dan penuhilah kami dengan cinta-Mu
pimpinlah kami dalam cinta-Mu. Bawa kami kepada orang-orang di sekitar kami. Agar mereka juga mengenal kasih-Mu. Kita ada pada pagi hari ini merupakan anugerah Bapak Ibu. Sebelum kita tenggelam lebih dalam, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk ambil bagian berdoa bagi keluarga Allah, bagi umat percaya yang terus-menerus dipanahi oleh panah-panah api iblis, oleh permainan palsu manusia yang menyesakkan. Berdoalah bagi orang-orang kudus, agar kita semua dapat mematahkan setiap siasat yang dibangun dalam kesia-siaan, mematahkan setiap siasat iblis, mematahkan panah-panah api yang membuat luka hati, karena iblis ingin merusak tatanan Allah atas keluarga. Mari kita ambil waktu berdoa bagi jiwa-jiwa, baik suami atau istri, yang tidak dalam jalur hierarki. Suami tidak bertindak seperti suami. Istri tidak bertindak sebagai seorang istri yang adalah penolong bagi suami. Suami tidak mengambil peranan sebagai imam dan nabi. Semua adalah pekerjaan iblis. Mari kita ambil waktu berdoa untuk itu. Mungkin Bapak Ibu diingatkan oleh seseorang atau siapapun yang tidak berfungsi seperti itu. Ambil waktu, sediakan diri untuk berdoa bagi mereka. Berdoa bagi anak-anak yang terluka akibat kesalahan orang tua. Anak-anak broken home. Anak-anak luka kebatinan. Luka hati. Jangan berdiam diri. Berdoa bagi mereka. Sebut nama mereka satu persatu dalam doamu. Juga berdoa bagi pemeliharaan Tuhan atas keluarga. Dalam kitab Matius 5 ayat 1. Demikianlah yang tertulis. Ketika Yesus melihat orang banyak itu,
Naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala hal yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkota agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hatimu, yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau,
tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi seperti salju putih. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebab ada tertulis dalam kitab Yesaya 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kamu telah diberi sukacita, karena kamu telah memberikan dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka
yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh orang kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi, tetapi kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya, pasangan orang yang berbuat demikian, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri.
hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati jiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Saya tergerak hati. Berdoa untuk pasangan suami istri pada pagi hari ini. Ya Tuhan, jadikanlah laki-laki di tempat ini para imam, raja dan nabi. Bijaksana, lemah lembut, bertutur kata baik, tidak melukai, dan berlaku adil. Dengan demikian, istri-istri dapat melihat mereka sebagai wujud keberadaan Allah Bapa di tengah keluarga. Dan saya berdoa buat para istri. Bila para istri memiliki kerendahan hati, tunduk kepada jalur hierarki, berpadanan dengan Injil Kristus, mereka adalah penolong yang setia, penolong yang kuat, lebih kuat daripada para suami. Karena mereka adalah penolong. Berikanlah kekuatan ekstra kepada para istri, kesabaran, kelemah lembutan, dan menjadi tiang doa bagi para suami, dan menjadi tiang doa bagi anak-anak mereka. Tuhan, saya berdoa bagi pasangan suami istri ini. Biar turun roh damai sejahtera atas mereka, atas kami semua. Bijak menyikapi segala sesuatu, bertanggung jawab, menjadi pasangan yang harmonis, menjadi wujud keberadaan keluarga Elohim di tengah-tengah dunia. Ampunilah semua pelanggaran-pelanggaran mereka. Berdaulatlah Tuhan atas mereka. Sebab minyak yang baru itu turun dari Allah Bapa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, turun kepada suami, lalu kepada istri dan anak-anak. Sebab kesanalah berkat Tuhan dicurahkan seperti bejana yang utuh, yang menampung berkat-berkat yang baru yang dari Tuhan. Setiap bejana-bejana yang bocor pada pagi hari ini,
Izinkan Roh Allah yang menyumbat setiap lubang-lubang yang bocor menjadi kembali keluarga yang harmonis. Keluarga yang saling menghormati, keluarga yang saling melindungi, keluarga yang saling mencintai. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Saling menghormati satu sama lain dalam hubungan suami istri adalah hal yang amat indah untuk dibangun dari awal pernikahan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, teguhkanlah setiap pernikahan-pernikahan hamba-hambamu ini. Teguhkanlah setiap janji-janji suci mereka di depan tahta Allah Bapa, di atas altar-Mu yang kudus. Agar getar-getar benih-benih frekuensi-frekuensi Allah ada bersama-sama dengan kami semua. Engkau yang tidak memandang kesalahan dan pelanggaran kami di masa lalu. Kami percayakan Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sejati, yang membawa kami, yang membimbing kami dalam keutuhan rumah tangga, keharmonisan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang saat ini merasa keluarganya gak harmonis, merasa dingin dan hampa, masing-masing berdiri pada pendiriannya. Menjaga persatuan itu lebih penting Bapak Ibu, daripada ingin menunjukkan siapa yang paling benar. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi pasangan suami istri. Kiranya kasih-Mu melimpah, keagungan, kehormatan, kebijaksanaan-Mu turun atas para suami yang mengalir kepada istri dan keluarga. Bentuklah kami para suami untuk sejalan dalam rencana dan pikiran Kristus. Biarlah setiap janji-janji suci pernikahan-Mu diteguhkannya kembali
dalam dasar kasih Kristus. Bila minyak yang baru tercurah pada pagi hari ini mengurapi setiap pasangan suami istri, dan juga mengurapi untuk para janda, single parent, dan mengurapi juga untuk anak-anak Allah yang belum berpasangan. Kami percaya Engkau yang akan menemukan pasangan yang sejati. Engkau yang akan mempertemukannya ya Tuhan. Sehingga kehidupan rumah tangga mereka didasari oleh Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ambil waktu, keluarkan suaramu, berdoa bagi anak-anakmu, agar Tuhan mempersiapkan pasangan mereka sedini mungkin. Orang yang bertumbuh dalam kekudusan dan kesucian, yang akan menjadi pasangan anak-anakmu atau cucu-cucumu. Ambil hati ke sana, ambil waktu untuk itu. Ya Tuhan, biarlah jalur hierarki ini dipulihkan. Agar suami mengasihi istri dan anak-anaknya, bertanggung jawab penuh, berdiri sebagai imam, nabi, dan raja di tengah-tengah keluarga. Memiliki pendirian Kristus yang teguh, yang tidak tergoyangkan oleh rupa-rupa angin pengajaran palsu dan siasat jahat manusia. Dan para istri tetap setia. Kesucian, kelembutan, dan belas kasih-Mu menjadi pondasi yang kokoh dalam doa-doa-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dengan suara yang keras, suatu pengakuan iman yang baik setiap hari. Katakanlah dengan suara yang keras, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Engkau Tuhan, dan percaya di dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi suatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan kami melihat segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru.
Saya berada di dalam Engkau, Kristus. Saya adalah milik Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Saya telah memiliki Allah Bapa di surga. Saya memiliki hidup yang baru, hidup yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Namaku tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasihi Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan. Saya yakin dengan iman, namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk melalui Engkau, Yesus Kristus. Sebab saya telah melakukan apa saja bersama-sama dengan Kristus. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Saya mengakui bahwa saya tidak merasa takut. Sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian, saya tidak merasa takut. Karena firman-Mu padaku, janganlah kamu takut oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Saya tidak merasa kecewa. Karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu oleh kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saat ini saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya, di dalam kehendak saya. Memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di depan saya. Yesus, Engkau berada di dalam diri saya. Malaikat-malaikat surga, malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Saya telah Engkau penuhi oleh cinta kasih Allah. Saya telah Engkau penuhi dengan rasa damai Tuhan. Saya telah dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya.
sekarang ini. Saya merasa girang sekarang ini. Baik suami atau istri, orang tua atau anak-anak. Telah menjadi rumah kediamanku. Telah datang menjadi anggota keluarga Allah. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam Kristus, saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Karena pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan, yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Inilah pengakuan saya ya Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah pengurapan dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, pencerahan yang daripadanya pada pagi hari ini, percik minyak yang baru pada pikiran, pada hati, pada kedua ambang pintu hati kita. Biarlah roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menerima dan percaya sama-sama katakan amin. Amin.